Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita selalu haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmat dan hidayah adalah kita masih dapat hadir bermajelis ilmu. Atas nikmat-nikmat, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam mari kita selalu sanjung aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, semoga terturah hingga akhir zaman hendaknya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkanlah saya menyampaikan materi pada siang hari ini yang berjudul tentang berbakti kepada orang tua dan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Cara berbakti kepada kedua orang tua, apa sih yang maksudnya berbakti? Berbakti adalah menuruti keinginan orang tua. Berbakti, menuruti perintah orang tua, dalam tanda kutip berbakti dalam hal kebaikan. Misalnya disuruh untuk sholat, kita harus sholat. Disuruh meminta tolong kebaikan, kita laksanakan. Dan apabila orang tua kita sudah tiada, apakah kita masih dapat berbakti? Masih bisa, saudara-saudara yang Allah akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah atas nama mereka, mendoakan mereka, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, yaitu Allah memerintahkan, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Nah, contoh berbuat baik terhadap orang tua yaitu banyak sekali. Misalnya menuruti perintahnya yang baik, tentunya menuruti. Misalnya orang tua minta tolong, dek, yang, atau apa panggilan kesayangan orang tua terhadap kita. Misalnya, tolong belikan bapak ini Al-Quran, tolong belikan bapak ini makanan yang enak, misalnya belikan ayam panggang atau apa. Kita turuti. Itu sudah termasuk dari yang namanya berbakti kepada orang tua, dan itu termasuk takwa juga kepada Allah Ta'ala. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, menuruti perintah-perintah yang baik dari orang tua, insya Allah akan bernilai pahala pada Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berbuat baik kepada karib kerabat, anak yatim,
orang-orang miskin dengan cara apa? Karib kerabat dia. Saya berbuat baik, misalnya saudara kita ada kesusahan, ingin minjem duit, minjem uang, misalnya ada sangkutan hutang, ya kita kalau ada kelapangan rezeki kita bantu. Maupun tidak, misalnya tidak semuanya kita bantu separuh atau seperempat, ya kita bantu. Itu termasuk berbuat baik. Misalnya dengan anak yatim, dengan menyantuni misalnya. Misalnya kita mempunyai kelapangan rezeki, ingin bersedekah, ya kita ke panti asuhan misalnya, memberikan nasi box, memberikan santunan misalnya, menanggung pendidikan anak yatim. Misalnya dari SMP sampai SMA saya yang menanggung misalnya. Itu termasuk perbuatan baik dan itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah jaminannya surga, hadirin masukkan ibunya karena Allah taala. Kita budak hamba sahaya. Jadi kita jangan mentang-mentang pada zaman dahulu masih ada berlaku itu hamba saya. Hamba saya itu adalah budak ya. Kalau sekarang ini mungkin pembantu atau bagaimana lah. Nah itu kita harus berbuat baik padanya. Misalnya kita ada rezeki sedikit, ada rezeki, ya kita bagilah dengan orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Misalnya kita belikan makanan, kita ajak main, itu termasuk juga berbuat baik dan itu bernilai pahala Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam Quran Nisa ayat 1 yang berartinya, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Esa, yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Jadi di sini intinya dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 ini kita disuruh bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan bersilaturahim. Maksudnya bersilaturahim bagaimana? Bersilaturahim itu misalnya menjalin hubungan misalnya dengan saudara, dengan teman, dengan cara apa? Sering mengunjungi, menanyakan kabar. Apabila ada rezeki sedikit, kita sering membagi, gitu kita sebut. Misalnya kita punya saudara kita agak membutuhkan misalnya. Alhamdulillah saya hari ini mendapatkan rezeki 2 juta misalnya. Kalau kita ada kelapangan ya kita ya 500 saya kasihkanlah sama saudara saya. Saudara saya ini kayaknya sedang membutuhkan uang. Saya lihat kemarinnya, kita bantu dan mempererat hubungan, kita bermain ke rumahnya, menanyakan kabar sambil menyerahkan uang tersebut dengan cara ngomong yang baik. Ini saya ada rezeki sedikit supaya semoga dapat membantu perekonomian dan sebagainya. Itu yang disebut dengan silaturahim hadirin yang akan dimuliakan oleh Allah. Dan saling ngobrol, datang ke rumah, menjalin silaturahim, menjalin hubungan baik, menanyakan kabar, dan itu juga bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 21, Allah berfirman, dan orang-orang yang menabung, menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Jadi maksudnya dihubungkan ini begini misalnya. Jadi kita itu berbuat baik itu bahasakan Allah Ta'ala, menghubungkan niat, maksudnya ini niat kita berniat. Misalnya saya membantu saudara saya membantu, saya bersilaturahim main dengan saudara saya dan menanyakan kabar dan tidak mengguncing sana sini. Itu maksudnya harapan dalam hati kita itu adalah yaitu mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, tidak mengharapkan sesuatu apapun. Yang selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala
juga berfirman Allah berfirman, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Jadi kita sebagai anak itu wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Bagaimana kalau orang tuanya selengean misalnya, sering berbuat dosa? Apakah kita tidak wajib untuk berbuat baik? Itu kita dalam surat ini, dalam ayat ini diwajibkan semua, walaupun misalnya dia saudara orang tua kita, karena kita ini mungkin kealiman dengan terlalu keislaman, terlalu taat pada Allah misalnya. Nah, kita misalnya orang tua kita sering mencela, kita jangan juga balas dengan mencela orang tua. Alah kamu loh, bapak tuh nggak pernah sholat misalnya. Kalau kita kenal, kita tidak boleh, kita harus menasihati baik-baik. Misalnya kalau dia marah, kamu ini sholat terus misalnya, kata orang tua kita nggak boleh. Kita dengan banyak kebaikan, kita ajak ngobrol baik-baik, misalnya ya pak, papi, ya Allah Subhanahu ya, dengan cara baik. Kita kan bapak nggak pernah sholat, kita ngomong, pak mohon maaf, saya ini mungkin banyak dosa, papa lebih pintar dari saya, tapi saya ingin mengingatkan, kita sebagai manusia ini harus selalu beribadah pada Allah dan sebagainya. Nah, jangan ya menegurnya dengan cara baik, jangan mentang-mentang kita dia marah terus kita marah juga, itu tidak bernilai pahala dan malah bernilai berdosa pada Allah. Nah, mau bagaimanapun itu adalah orang tua kita. Ridullah, ridul walidain, suhtullah, dan ridhonya Allah adalah ridho orang tua, murkanya Allah adalah murka orang tua. Jadi mau bagaimanapun kita harus berbuat baik pada orang tua. Kalau orang tua kita jahat, suka mabuk-mabukan, kita itu selesai, itu urusan dia pada Allah, tanggung jawab pada Allah. Yang penting kita tidak ada dosa dengan orang tua. Kita hendaklah selalu berbuat baik, mau dia mengikuti anjuran kita ataupun tidak, kita harus selalu mengajaknya dengan kebaikan. Yang penting kita tanggung jawab kita sudah bernilai pahala dari Allah Taala. Bukan kalau dia berbuat dosa kita ikut, bro, tidak. Kita mengingatkan supaya dia alhamdulillah kalau dia tidak berubah. Misalnya yang suka berbuat dosa, kita ingatkan terus menerus, ini begini loh pak, dosanya begini caranya. Kita tegur dengan lemah lembut tentunya, jangan disentak-sentak, itu malah bukannya dia mengikuti kita, malah kita dibencinya kita. Jadi kalau kita akan ngomong baik-baik, kita dapat pahala. Kalau dia orang tua kita menjalankan apa yang diperintahkan kita dan kayak menyanggupi, kalau itu berbaik ya kita pahalanya double insya Allah. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 di sini, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada-keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka. Berdoa dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku. Jadi apabila ini sering terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah, banyak contoh. Misalnya kita sudah mempunyai orang tua yang sudah sepuh makan minta disuapi, misalnya makan
buang hajat sudah tidak pada tempatnya misalnya, karena sudah tua, sudah jompo. Kita sebagai anaknya itu harus bersabar dan jangan sekali-kali membentak. Misalnya, ayah ini kok buang hajat sembarangan begini. Ya kita hendaknya kita sebagai anak itu yang memaklumi, mawas diri, merenungi, ayah saya ini kan dulu ibu ayah saya ini kan sekarang sudah lanjut usia, sekarang gantian saya yang merawat mereka. Dulu saya juga mungkin lebih parah dari mereka misalnya. Sedang kita sedang dipangku mereka, sebagai anak dibangku oleh ibu ayah kita. Dia sedang mau sholat, kita kencingi, kita buang air besar di kain mereka. Padahal mereka ingin melaksanakan sholat dengan paksa jarang mengganti, tapi mereka tidak marah, mereka tertawa, mungkin hanya menegur, kamu ini lucu-lucu kok berak di buang hajat di kain ibu. Apakah mereka marah? Enggak, dia malah tertawa-tawa. Nah, hendaknya kita juga begitu. Jangan sekarang mentang-mentang kita ini sudah mempunyai banyak uang, punya rumah sendiri, lalu kita senang-senang memang